Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hajar atau Nia Hajar rame sekali, akun TikToknya rame dikunjungi, banyak pengikutnya dan juga banyak yang like, banyak yang suka. Bahkan ada status-status dari teman-teman saya juga memposting ulang. Tetapi setelah saya melihat, itu ada beberapa kesalahan baik dalam harokat Al-Quran, ayat Al-Quran maupun ketersambungan dari Al-Quran itu ada yang terputus, ada yang hilang. Sebagai contoh, saya melihat misalnya ketika menyebut surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Itu dikutip dan diucapkan dengan cara satu salah harokat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan. Dia menyebutnya begitu. Ustazah Hajar ini di dalam akun TikToknya itu menyebut uswatun hasanatan, dilanjutkan dengan wal yaumal akhirallaha katsira. Ini tentu ada ayat yang terpotong. Ini kalau misalnya ada orang mengagumi dia kemudian mengutipnya, tentu ini mengutip sesuatu yang salah. Dia harusnya kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Jadi ada kesalahan harokat dan kesalahan ayat, ada yang terpotong, ada yang terputus. Tentu kalau terputus tentu ini namanya merubah Quran. Sahabatku, kita saat ini harus hati-hati. Banyak sekarang ini karena teknologi canggih yang dibuat itu adalah AI atau AI. Nah, karena itu kita harus menjadi pendengar, menjadi pemirsa, menjadi penonton yang cerdas. Bagaimana cara kita menjadi penonton yang cerdas itu? Dan Ustazah Hajar ini atau Nia Hajar ini setelah diteliti oleh banyak orang katanya adalah buatan AI gitu. Buatan artificial intelligence. Jadi kita menjadi pendengar karena ini zaman teknologi, maka kita harus menjadi pendengar, pemirsa yang cerdas. Bagaimana yang cerdas? Satu, dari sisi isi atau materi yang dibicarakan. Kita harus mampu menyaringnya melalui 3 saringan minimal. Yang pertama adalah saringan baik, benar, bermanfaat. Apakah yang disampaikan itu baik, perkara yang baik, perkara yang dibenarkan, perkara yang baik menurut agama dan juga berdasarkan norma sosial. Yang kedua, benar secara agama, benar secara hukum agama, benar secara kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan, ada datanya, ada faktanya. Kemudian juga bermanfaat untuk perbaikan kehidupan kita yang baik, yang benar tadi. Jadi baik, benar, bermanfaat itu penyaringan konten. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa itu datanya benar, faktanya benar? Jawabannya adalah kita bisa menggunakan cross check ulang dari berbagai sumber. Jangan hanya satu sumber. Karena ketika kita hanya mengakui satu sumber, lalu kemudian kita posting ulang berarti, dan ketika yang kita posting ulang itu salah, berarti kita menyebarkan kesalahan. Dan itu bahaya. Karena itu, maka kita harus cross-check. Menjadi pemilih yang cerdas itu tidak hanya mengikuti atau mengakui satu apa yang dikatakan oleh satu orang tadi itu, oleh satu sumber tadi itu. Kita harus mengikuti banyak sumber untuk meng-cross-check kebenaran yang kita dengar tadi itu, yang kita lihat tadi itu. Jadi kita cross check dari berbagai sumber. Itu yang pertama, supaya baik, benar, bermanfaat. Yang kedua, kita lihat siapa yang mengatakannya. Jadi maksudnya siapa yang mengatakan itu ada track record. Siapa dia sebenarnya itu? Dia itu ustadz dari mana? Dia pemimpin pesantren dari mana? Dia itu pengajar di mana? Dia itu alumni mana? Gitu. Alumni mana? Dia pengajar dari mana? Track recordnya kayak apa? Diteliti. Bagaimana caranya? Mencari informasi-informasi melalui teknologi juga, melalui media juga, melalui
apa yang kita punya dari smartphone yang kita punya gitu. Caranya begitu. Karena kita tidak mungkin untuk menghindari teknologi. Karena zaman ini adalah zaman teknologi memang. Dan ketika zaman teknologi muncul, maka apa yang disebut dengan kematian pakar itu menjadi muncul. Karena kita tidak tahu apakah dia lulusan mana, lulusan apa. Semuanya berhak berkomentar. Kalau pendengar, pembaca, pemirsa tidak kritis, maka yang terjadi ya kayak begitu, itu kita bisa menerima informasi yang salah. Dari sisi konten, baik, benar, bermanfaat. Baru yang kedua adalah dari sisi siapa yang berbicara, siapa yang mengatakan. Kita harus kritis, kita harus mencari. Melalui apa mencarinya? Ya melalui internet juga, melalui media juga kita cari siapa yang mengatakan. Kalau misalnya itu AI, pertama kita juga harus kritis juga. Yang kedua kita lihat siapa pembuatnya. Pembuatnya itu murni untuk urusan komersil, murni untuk urusan ekonomi, atau ada nuansa dakwah yang sebenarnya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Karena tidak mesti orang yang buat itu yang paham agama. Yang buat itu mesti orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena itu ketika misalnya ada itu produk dari AI, misalnya artificial intelligence, maka kita juga harus kritis siapa pembuatnya. Jangan-jangan dibuat oleh orang yang sebenarnya punya agenda tersembunyi. Jangan-jangan dibuat oleh orang yang memiliki agenda yang tidak baik. Karena itu, maka kita tidak mungkin menghindari. Tapi yang mungkin kita lakukan adalah menyaring dan menjadi pendengar, pemirsa, dan juga penikmat yang kritis. Jangan hanya kita dikelabui oleh orang lain. Smartphone, teleponnya pintar, kitanya juga harus pintar. Jangan sampai yang pintar hanya HP-nya, tapi kita dibodohi. Jadi yang pintar adalah pemakai teknologi, alat itu hanyalah benda mati. Dan yang mengoperasionalkan, yang mengerjakan, yang melakukan adalah subjek yang cerdas. Kita tidak boleh menjadi objek dari media. Kita tidak boleh menjadi objek dari teknologi. Tapi kita harus menjadi subjek. Kita manfaatkan teknologi itu untuk kebaikan. Jadi kita ini manusia harus menguasai teknologi. Bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Bahwa teknologi adalah sebagai media, sebagai wasilah, sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang baik, untuk alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan kebenaran, alat yang digunakan untuk menyampaikan kebaikan. Bagi siapapun yang menggunakan alat itu, perhatikan etika, benarkan akurasinya, benarkan datanya, valid atau tidak. Ingat, barang siapa yang menyebarkan kejahatan, barang siapa yang menyebarkan kesalahan, lalu kesalahan itu diikuti oleh orang lain, maka pembuatnya akan mendapatkan kiriman dosa karena dia ikut menyebarkan kesalahan atau kejahatan atau kejelekan tadi itu. Tapi ingatlah, siapa yang menebarkan kebagusan dan kebagusan itu diikuti oleh orang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.